Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Sinta Reziana di mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang asas-asas kewarganegaraan Republik Indonesia. Mari kita mulai sekarang ya. Dalam menentukan kewarganegaraan, suatu negara memiliki suatu pedoman dan cara yang dikenal dengan asas kewarganegaraan. Pengertian dari asas kewarganegaraan itu sendiri, asas yaitu dasar. Jadi asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Nah, di negara-negara dunia dalam menerapkan asas kewarganegaraan ini memiliki dua pandangan, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan naturalisasi. Nah, dalam asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini dibagi menjadi dua. Ada asas ius sanguinis dan asas ius soli. Nah, dalam naturalisasi juga ini ada naturalisasi biasa dan ada naturalisasi istimewa. Secara universal, asas dalam menentukan kewarganegaraan itu dibedakan menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinis yaitu asas keturunan. Maksudnya, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan. Saya akan memberikan satu contoh. Misalnya, jika seorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka anak tersebut adalah warga negara B. Mengapa demikian? Karena berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Selanjutnya, asas ius soli adalah asas kedaerahan atau asas tempat dilahirkan. Maksudnya, kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Saya akan memberikan satu contoh lagi. Misalkan, jika seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Kenapa demikian? Karena berdasarkan asas ini, kewarganegaraan seseorang itu tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahiran anak tersebut. Perbedaan penentuan kewarganegaraan di beberapa negara dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Dampak itu dapat terjadi di negara yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis. Adapun dampak yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya apatrid, yaitu seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Yang kedua, bipatrid, itu seseorang memiliki kewarganegaraan ganda atau memiliki dua kewarganegaraan. Nah, kedua ini yaitu adalah masalah yang timbul dari kedua asas kewarganegaraan tersebut. Contoh kasus apatrid, misalnya Yora lahir di negara Jepang yang menganut asas ius sanguinis atau asas keturunan. Sedangkan orang tua Yora itu berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli atau asas di mana ia dilahirkan. Dari kasus ini membuat Yora tidak memiliki kewarganegaraan atau yang disebut dengan
Patrin, karena Yora tidak diakui oleh Amerika Serikat dan tidak diakui juga oleh Jepang, karena Yora tidak lahir di Amerika dan bukan keturunan dari Jepang. Contoh kasus yang kedua ialah Bipatrin. Misalkan, Nita lahir di Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, sedangkan kedua orang tua Nita berkeluarga negaraan Jepang yang menganut asas ius sanguinis. Dari kasus tersebut, ini membuat Nita memiliki keluarga negaraan ganda atau yang sering disebut dengan Bipatrin. Ya, karena Nita diakui oleh Amerika dan diakui juga oleh Jepang, dikarenakan Nita lahir di Amerika dan Nita juga keturunan dari Jepang. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lagi menggunakan dua stel-sel ini. Yang pertama adanya stel-sel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara, atau yang disebut dengan naturalisasi biasa. Yang kedua itu adanya stel-sel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu, atau yang sering disebut dengan naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan kedua stel-sel tadi, seorang warga negara mempunyai dua hak, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stel-sel aktif, dan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan dalam stel-sel pasif. Contoh kasusnya, misalkan si A tinggal di Amerika selama 20 tahun. Ketika ditawari untuk menjadi penduduk USA dengan ID card Amerika, jika ia menyetujuinya, maka ia telah menggunakan hak opsi selama kewarganegaraan RI-nya telah dicabut terlebih dahulu. Nah, sebaliknya, apabila ia menolak, maka ia menggunakan hak repudiasi. Hak tersebut bisa berlaku jika suatu warga telah memiliki kewarganegaraan tertentu yang ada di paspornya. Asas kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Dua, asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang keempat, yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Syarat menjadi warga negara Indonesia bisa didapatkan melalui naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa yaitu pemohon meminta langsung menjadi warga negara Indonesia. Syaratnya bisa kalian baca di sini. Ada pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Syarat yang pertama yaitu telah berusia 18 tahun
atau sudah menikah. Yang kedua, pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia ini paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia ini tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Dan yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Yang delapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Selanjutnya, naturalisasi istimewa. Nah, syaratnya ini ada dalam pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa ini diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan DPR RI ya. Nah, naturalisasi istimewa ini batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut itu berkewarganegaraan ganda. Oke, kita berikan contohnya. Misalkan beberapa atlet sepak bola kita ada yang merupakan warga negara asing yang diberikan kewarganegaraan Indonesia ini dengan naturalisasi istimewa. Nah, ada pula hal-hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan itu adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, itu tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan yang pertama, dia sudah berusia 18 tahun. Yang kedua, dia bertempat tinggal di luar negeri. Selanjutnya, yang keempat, dia masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Maka itu otomatis hilang kewarganegaraannya. Selanjutnya, masuk dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan yaitu mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauannya sendiri. Selanjutnya, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Yang selanjutnya, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Yang terakhir, yaitu bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat ya.
Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.